Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami di kanal YouTube 1001 Ide. Pada video ini kita akan membahas mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 6 Sekolah Dasar atau kelas 6 Madrasah Ibtidaiyah. Halaman 152 sampai dengan halaman 155 Kurikulum Merdeka. Halaman ini termasuk pembelajaran bab yang ke-6, yaitu liburan perpisahan kelas. Pembahasan lengkapnya pada semester yang kedua. Sebelum lanjut pada video pembahasan, kami mengucapkan terima kasih atas dukungannya terhadap perkembangan channel ini, yaitu dengan menekan tombol subscribe. Dan tak lupa untuk aktifkan tombol notifikasinya untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Silahkan buka bukunya, perhatikan pada halaman 152 pada bagian membaca. Judulnya adalah mempelajari iklan. Para siswa kelas 6 harus memilih penginapan untuk liburan ke Yogyakarta nanti. Berikut ini ada 3 iklan penginapan yang perlu dipertimbangkan. Perhatikan dengan saksama. Tujuan kita bukan memilih penginapan dengan harga termurah atau fasilitas terbaik, tetapi penginapan yang tarifnya sebanding dengan fasilitas yang diberikan. Perhatikan pada halaman 153, di sini ada 2 iklan mengenai penginapan. Yang pertama adalah iklan dari penginapan Pesona Malioboro Hostel, atau kita sebut sebagai penginapan yang pertama. Tarifnya adalah Rp400.000 per malam. Di sini digambarkan lokasinya strategis, jalan kaki 15 menit ke keraton. Pelayanan ramah khas Jogja. Kami juga menyajikan sarapan menu Nusantara yang lezat. Kemudian fasilitas kamarnya adalah ranjang susun kapasitas 4 orang per kamar. Ada AC, kamar mandi pribadi dengan air hangat. Di sini ada loker gratis, ada sarapan gratis, dan ada wifi gratis. Iklan yang kedua adalah iklan dari Ambarukmo Inn. Ini kita sebut sebagai penginapan yang kedua. Tarifnya atau harganya adalah Rp300.000 per malam. Penjelasannya adalah lokasi strategis dekat dengan Bandara Adi Sucipto, hanya 30 menit ke pusat kota. Tarif terjangkau, cocok untuk pelajar dan rombongan besar. Fasilitasnya adalah ranjang susun kapasitas 6 orang per kamar. Di sini ada kipas angin, ada kamar mandi dan toilet umum, ada dapur umum, ada sewa loker, kemudian sebagian kamar berjendela. Kemudian pada halaman 154, ini adalah iklan dari Grand Tugu Heritage, atau kita sebut sebagai penginapan yang ketiga. Harganya adalah Rp375.000 per malam. Di sini harga belum termasuk pajak sebesar 21%. Nikmati keindahan kota Jogja dengan menginap di hotel kami. Lokasi sangat strategis, 200 meter dari Tugu dan 200 meter dari Malioboro. Hotel kami dilengkapi dengan kolam renang di atap dengan pemandangan kota yang menawan. Fasilitasnya adalah kapasitas kamar maksimal 2 orang per kamar, ada AC, kamar mandi dan toilet pribadi, ada sarapan gratis, wifi gratis, dan sini ada kolam renang. Ketika melihat iklan, kita perlu memperhatikan seluruh informasi yang dicantumkan. Untuk memudahkan mengambil keputusan, mari kita bandingkan informasi dalam iklan melalui tabel berikut. Jadi iklan yang tadi yaitu penginapan pertama, penginapan kedua, dan penginapan ketiga kita bandingkan. Pertimbangannya adalah pertama harga per malamnya. Untuk penginapan yang pertama adalah Rp400.000, untuk penginapan yang kedua Rp300.000,
Untuk penginapan yang ketiga adalah Rp375.000. Kemudian per kamarnya untuk berapa orang? Penginapan yang pertama untuk 4 orang, penginapan yang kedua untuk 6 orang, dan yang penginapan ketiga adalah untuk 2 orang. Sehingga harga per orang per kamarnya untuk penginapan yang pertama berarti 400.000 dibagi 4 adalah Rp100.000 per orang. Untuk penginapan yang kedua berarti Rp300.000 dibagi 6, maka harga per orang per malamnya adalah Rp50.000. Kemudian penginapan yang ketiga Rp375.000 dibagi 2, maka harganya per orang adalah Rp187.500. Kemudian kamar mandi pribadi atau kamar mandi bersama. Pada penginapan satu adalah kamar mandi pribadi. Pada penginapan yang kedua adalah kamar mandi bersama. Dan pada penginapan yang ketiga adalah kamar mandi pribadi. Kemudian lokasinya strategis atau tidak strategis. Penginapan yang pertama, jalan kaki 15 menit ke Keraton Jogja. Maka ini adalah strategis karena dekat dengan pusat kota. Penginapan yang kedua, 30 menit dengan mobil dari pusat kota. Nah, ini kurang strategis. Selanjutnya, penginapan yang ketiga adalah 200 meter dari Tugu. Maka ini termasuk lokasi yang strategis. Selanjutnya, sarapan. Termasuk atau tidak termasuk. Pada penginapan yang pertama, ini termasuk sarapan. Pada penginapan yang kedua, tidak termasuk sarapan. Pada penginapan yang ketiga termasuk sarapan. Kemudian fasilitas AC ada atau tidak ada? Tadi kita lihat di penginapan pertama itu ada AC, di penginapan yang kedua tidak ada. Di sini adanya adalah kipas angin. Kemudian di penginapan yang ketiga itu ada. Kemudian fasilitas kolam renang ada atau tidak ada? Pada penginapan yang pertama itu tidak ada. Begitu juga di penginapan yang kedua tidak ada. Pada penginapan yang ketiga ini ada kolam renang. Kemudian fasilitas dapur ada atau tidak ada? Di penginapan yang pertama tidak ada. Di penginapan yang kedua ada fasilitas dapur. Dan di penginapan yang ketiga tidak ada. Selanjutnya wifi ada atau tidak ada? Di penginapan yang pertama itu ada wifi. Di penginapan yang kedua tidak ada wifi. Dan penginapan yang ketiga ada wifi. Selanjutnya, salin dan isilah tabel tersebut di buku tulis kalian. Setelah mengisi tabel, buatlah keputusan penginapan mana yang akan kalian pilih. Tuliskan alasannya di buku tulis. Maka alternatif jawabannya adalah penginapan yang saya pilih adalah penginapan yang pertama. Alasannya, yang pertama, harga per malam per orang untuk penginapan nomor 1 sebesar Rp100.000 masih cukup terjangkau. Meskipun masih lebih mahal daripada penginapan yang kedua. Harga ini sudah termasuk sarapan. Jadi Rp100.000 itu sudah termasuk sarapan. Sedangkan di penginapan yang kedua harganya Rp50.000 tapi tidak termasuk sarapan. Selanjutnya, lokasi penginapan 1 itu lebih dekat dengan pusat kota. Sehingga kami bisa jalan kaki di waktu luang. Serta alasan yang ketiga, penginapan yang 1 tidak memiliki kolam renang, tapi fasilitas ini tidak begitu penting buat kami. Nah, ini adalah 3 alasan atau 3 pertimbangan mengapa mengambil penginapan yang pertama. Setelah itu bentuklah kelompok yang terdiri atas 4 atau 5 orang untuk membandingkan pilihan kalian. Diskusi alasan pemilihan penginapan dengan anggota kelompok dan pilih satu penginapan terbaik. Bandingkan hasil pilihan kelompok kalian dengan kelompok lain di kelas. Ambillah keputusan bersama penginapan mana yang kalian pilih. Demikianlah video pembahasan untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 6 halaman 152 sampai dengan 155 kurikulum merdeka. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.